Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Pernahkah kalian membuat istana pasir saat bermain di pantai? Bacalah teks berikut untuk lebih mengetahui tentang istana pasir. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan. Kita buat bersama ya. 1. Apa bahan utama untuk membuat istana pasir? 2. Ada berapa jenis istana pasir? 3. Di mana biasanya istana pasir dibuat? 4. Bagaimana cara membuat tetes istana pasir? 5. Siapa yang membuat bangunan istana pasir? Kalian pasti bisa membuat pertanyaan yang lain. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. 1. Apa bahan utama membuat istana pasir? Bahan utamanya adalah iya pintar, pasir dan air. 2. Di mana istana pasir dibuat? Iya hebat, di pantai. 3. Siapa yang suka membuat istana pasir? Yang suka membuat istana pasir adalah iya hebat, anak-anak. 4. Apa bentuk istana pasir khas? Bentuk istana pasir khas adalah menara. 5. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Cara membuat istana pasir tetes adalah pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Iya, Bu. Mari kita amati bersama keragaman benda di pantai. Nama benda, ember. Ciri-ciri ember terbuat dari plastik atau besi. Ember berwujud padat, bentuknya tetap. Nama benda, sekop. Ciri-ciri benda terbuat dari besi atau kayu. Sekop berwujud padat, bentuknya tetap, digunakan untuk mengambil pasir. Nama benda, pasir. Pasir berwujud padat, bentuknya tetap, sebagai bahan untuk membuat istana pasir. Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki cirinya masing-masing. Anak-anak, perhatikanlah gambar-gambar berikut. Mana sajakah benda yang bentuknya tetap? Iya hebat, kerang, istana pasir, cetakan pasir. Air dan minyak bentuknya tidak tetap karena mengikuti wadahnya. Bacalah teks percakapan berikut. Dayu Lani
Apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore! Anak-anak, dari percakapan tersebut, beberapa aturan yang harus kita taati ketika berada di pantai adalah membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa. Tidak merusak fasilitas yang tersedia di pantai. Beberapa aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah. Di antaranya, membuang sampah pada tempatnya, menjaga barang-barang agar tidak rusak, tidak lupa waktu ketika bermain, menjaga kebersihan rumah, juga menjaga kebersihan diri. Misalnya, mandi 2 kali sehari, menggosok gigi, memakai pakaian yang bersih, dan lain-lain. Anak-anak, sekarang kerjakanlah soal-soal berikut. Kerjakan dengan teliti. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya untuk selalu taat pada aturan dimanapun kalian berada. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.